Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sudah berdoa belum? Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan pada pembelajaran yang ketiga. Dengan KD yang ingin kita mau capai hari ini, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan indikatornya, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovivipar. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak, mari kita melihat contoh gambar hewan yang termasuk dalam vivipar, yaitu ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Gambar pertama yang kalian lihat yaitu gambar binatang apa? Yang pertama yaitu binatang kucing. Yang kedua, gambar binatang kambing. Yang ketiga, gambar binatang anjing. Dari ketiga gambar ini, cara perkembangbiakannya yaitu dengan cara melahirkan yang disebut dengan vivipar. Yang berikut kita akan melihat contoh gambar hewan yang termasuk dalam ovipar. Yaitu contoh hewan yang pertama yang kalian lihat di sini yaitu apa? Yang pertama katak, yang kedua ayam, yang ketiga cecak. Jadi dari ketiga hewan ini, ciri-ciri perkembangbiakannya yaitu dengan cara bertelur yang disebut dengan ovipar. Berikut ini kita akan melihat hewan yang termasuk dalam hewan ovovivipar. Yang kalian lihat dari ketiga gambar hewan ini, gambar pertama hewan apa? Ayam. Kedua, ikan. Yang ketiga, cecak. Nah, dari ketiga gambar hewan yang kalian lihat ini, hewan ini termasuk dalam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Nah, tadi kita semua sudah sama-sama melihat contoh gambar hewannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materinya. Ada dua cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui dengan proses kawin, dan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses kawin.
Dari gambar hewan yang kita lihat tadi, proses perkembangbiakannya yaitu dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau kawin. Proses perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama vivipar, kedua ovipar, yang ketiga ovivipar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan yang disebut dengan vivipar. Jadi, vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Seperti yang kita lihat pada gambar hewan tadi, yang pertama itu ada gambar hewan kucing, kuda, anjing, kambing, dan lain-lain. Ciri-ciri dari hewan vivipar yang pertama yaitu menyusui anaknya. Yang kedua, biasanya termasuk hewan mamalia. Yang ketiga, mempunyai daun telinga. Dan terakhir, mempunyai kelenjar susu. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Jadi, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Contohnya, ayam, ikan, bebek, dan lain-lain. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak menyusui anaknya. Kedua, biasanya bukan golongan mamalia. Ketiga, tidak mempunyai daun telinga. Dan keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan hewan yang disebut dengan ovovivipar. Jadi, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Contoh hewannya yaitu ikan hiu, serta beberapa jenis ular dan kadal. Ciri-cirinya yaitu melahirkan dan bertelur. Sekarang, Ibu akan memberikan kalian 3 latihan soal secara tulisan. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut titik. Yang kedua, vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara titik. Yang ketiga, sebagian jenis ular berkembangbiak dengan cara melahirkan dan bertelur. Cara perkembangbiakan tersebut dinamakan titik. Jadi, dari pelajaran yang kalian peroleh hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa perkembangbiakan hewan yang
terjadi secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama vivipar dengan cara melahirkan, kedua ovipar dengan cara bertelur, dan ketiga ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Sekian dan terima kasih paparan materi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok.